teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar proposal pada sore hari ini. Selanjutnya saya Adi Muhammad Gaddafi selaku moderator yang akan memimpin jalannya seminar pada sore hari ini. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar seminar di sore hari ini berjalan dengan lancar dan kita diberi kemudahan untuk mengerjakan tugas akhir kita skripsi. Amin. Ala hadiniyah wa ala kullu niyatin sholihah hayna qrabu murban al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Mukarrabin. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul penerapan model pembelajaran guru STEM STS dalam pembelajaran tematik kelas 6 di SDN Makassar tahun ajaran 2021-2022. Pada dasarnya manusia itu dari semenjak kecil pasti akan mengalami perubahan baik dari bentuk fisik atau perubahan dari psikologisnya. Perubahan manusia tersebut akan diperoleh ketika manusia melalui pendidikan dapat merubah fisik, merubah psikologis dari manusia tersebut. Dari pemaparan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan itu tidak boleh diremehkan, karena dengan adanya pendidikan akan merubah dari psikologis manusia itu sendiri. Yang mana dengan adanya pendidikan diharapkan manusia dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berakhlak mulia sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengandalan diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Rasulullah SAW bersabda agar man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Jadi bahwasanya barang siapa yang berkehendak ingin menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian fokus dalam penelitian ini yaitu proses pembelajaran Tustai dalam pembelajaran tematik kelas 6 di SDN Makassar. Kedua, dampak pembelajaran Tustai dalam pembelajaran tematik di kelas 6 SDN Makassar. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan proses pembelajaran Tustai dalam pembelajaran tematik kelas 6 di SDN Makassar. Kemudian yang kedua itu untuk mendeskripsikan dampak pembelajaran Tustai dalam pembelajaran tematik kelas 6 di SDN Makassar. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sebuah ide-ide baru bagi pihak sekolah untuk meningkatkan keefektifan sebuah pembelajaran. Kemudian cara praktis yaitu bagi peneliti memberikan sebuah wawasan dan pengalaman baru terkait proses penelitian. Bagi sekolah itu ide-ide baru. Kemudian bagi guru memberikan masukan agar dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik dan disukai oleh peserta didik. Kemudian definisi istilah. Adanya definisi istilah ini untuk meminimalisir terjadinya sebuah kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian, yaitu yang pertama pembelajaran Tustai. Model Tustai adalah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain dan merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola dalam diskusi kelas. Kemudian pembelajaran tematik. Dengan adanya pembelajaran tematik, guru akan berusaha menumbuhkan integritas pada diri siswa sehingga akan ada perlakuan keutuhan percaya diri sendiri,
kejujuran dan ketulusan hati. Integritas diperlukan membedakan mana yang melanggar, yang tidak boleh, dan yang tidak diperkenankan dengan mana yang diperkenankan atau tidak melanggar. Kemudian kajian pustaka. Dari sini ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti tuliskan di sini ya. Ada 4. Di antara semua peneliti yaitu rata-rata menggunakan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu Sally Setia dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tustai untuk meningkatkan kemampuan kerjasama pada pembelajaran tematik kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 021 Serapung tahun 2021. Persamaannya yaitu dalam penilaian ini sama-sama menggunakan model pembelajaran Tustai. Perbedaannya yaitu dalam metode penelitiannya, yang mana dalam penelitian terdahulu menggunakan penelitian tindakan kelas, sedangkan pada penelitian sekarang yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian kajian teori itu pembelajaran kooperatif tipe Tustai atau TSTS. Pengertiannya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Tustai ini adalah model yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1990. Metode ini biasa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia peserta didik. Metode Tustai merupakan sistem belajar kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Metode ini juga melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. Yang mana metode Tustai ini adalah 2 orang bertamu dan 2 orang keluar dari kelompoknya untuk bertamu, dan 2 orang keluar dan 2 orang bertamu. Kemudian pembelajaran tematik, pengertiannya yaitu tematik yaitu adalah gabungan dari semua mata pelajaran yang digabung menjadi satu, yaitu dengan adanya tema. Kemudian implikasinya yaitu memerlukan pendidikan guru untuk melakukan perencanaan pembelajaran tematik, dan pembelajaran tematik menurut kreativitas dan inovasi guru dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar terdidik, guru mampu menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian metode penelitian ini yaitu pendekatan pada metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan harapan dapat menghasilkan temuan-temuan yang tepat dan akurat. Peneliti menggunakan metode kualitatif ini dikarenakan penelitian dapat menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang menjadi objek atau penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah narrative research, yaitu penelitian narasi adalah bentuk artian dari penelitian kualitatif dengan hubungan yang kuat serta literatur yang menyediakan sebuah pendekatan kualitatif di mana peneliti bisa menulis dan dalam bentuk sastra persuasif. Kemudian lokasi penelitian ini adalah di SDN Watakwa yang berada di Dusun Karanganyar, Desa Balungor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian yaitu yang pertama, lembaga tersebut telah menerapkan pembelajaran Tustai dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran tematik. Kemudian peserta didik sangat antusias terhadap penelitian ini. Kemudian terdapat guru yang kurang profesional dalam pembelajaran yang menggunakan model Tustai ini. Kemudian mudah dijangkau oleh peneliti. Dan terakhir, lembaga tersebut belum pernah dijadikan tempat penelitian yang membahas pembelajaran Tustai dalam pembelajaran tematik. Subjek penelitian ini yaitu yang pertama kepala sekolah SDN Watakwa, kemudian yang kedua wakil ketua bidang kurikulum SDN Watakwa, kemudian yang ketiga guru mata pelajaran tematik, yang keempat wali kelas 6 SDN Watakwa, kemudian yang terakhir peserta didik kelas 6 SDN Watakwa. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data.
teknik pengumpulan data merupakan pekerjaan yang tidak biasa dihindari dalam proses kegiatan penelitian. Hubungan kerja antara peneliti dan subjek penelitian hanya berkisar pada pengumpulan data. Yang mana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan, kemudian yang kedua interview, wawancara, dan dokumentasi. Adanya teknik observasi dan wawancara yaitu untuk mendapatkan sebuah data yang yaitu yang pertama proses pembelajaran selesai dalam pembelajaran tematik kelas 6 di SDN Watakwa. Data ini meliputi kekompakan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan teman kelompoknya atau kelompok lain. Kemudian yang kedua, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yaitu dampak model pembelajaran Tusre dalam pembelajaran tematik kelas 6 SDN Watakwa. Data ini meliputi saling membantu satu sama lain tanpa mementingkan egonya sendiri. Kemudian teknik dokumentasi. Dengan melakukan dokumentasi ini, informasi yang didapatkan akan lebih valid dan lengkap. Dengan penggunaan dokumentasi ini diharapkan dapat memperoleh data terkait proses pembelajaran Tusre dalam pembelajaran tematik kelas 6 SDN Watakwa dalam bentuk koran foto terkait proses pembelajaran siswa dalam kelompok. Kemudian yang kedua, dampak model pembelajaran Tusre dalam pembelajaran tematik kelas 6 di SDN Watakwa yang meliputi bentuk koran foto kepedulian siswa satu dengan siswa yang lainnya dalam sebuah kelompok. Kemudian analisis data meliputi pengumpulan data, kemudian kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian pengujian keabsahan data, yaitu teknik uji keabsahan data dalam ranah kredibilitas data terdiri dari perpanjangan pengamatan. Yaitu dengan adanya perpanjangan pengamatan, peneliti kembali terjun ke lokasi dengan melakukan pengamatan kembali terhadap data yang pernah peneliti temukan maupun yang baru ditemukan. Kemudian triangulasi teknik itu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Kemudian menggunakan bahan referensi. Adanya bahan referensi yang mendukung untuk memberikan data yang penulis temukan dalam laporan penelitian, sebaiknya data yang dikemukakan dilengkapi dengan foto-foto kegiatan. Kemudian tahap-tahap penelitian. Itu yang pertama ada tahap pralapangan, yaitu peneliti menyusun rancangan penelitian terkait judul, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan objek penelitian dan lain-lain. Kemudian memilih lokasi penelitian. Kemudian yang ketiga mengurus izin penelitian, yang keempat menjajaki dan menilai lokasi penelitian, yang kelima memilih informan, yang keenam menyiapkan perlengkapan penelitian. Kemudian setelah tahap pralapangan yaitu tahap pekerjaan lapangan, yaitu memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, kemudian penampilan peneliti, kemudian juga pengenalan hubungan peneliti dengan lapangan, kemudian yang terakhir jumlah waktu penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu tahap analisis data. Dalam tahapan penelitian kualitatif pada etnografi lebih banyak mengikuti model dan proses penelitian versi Padle yang dikenal dengan proses penelitian siklus. Pada model ini, peneliti melakukan aktivitas pengumpulan data dengan analisis data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muhammad Mukarrabin selaku pemateri pada seminar proposal pada sore malam hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin dari teman-teman yang ada yang ingin dipertanyakan, saya batasi hanya satu pertanyaan. Dikarenakan waktu hampir sudah maghrib, monggo. Jika tidak ada, saya mau bertanya. Apa? Aku tanya. Saya mau bertanya, kasih saran. Saya bertanya dulu. monggo, saudara Eva. Ya, jadi begini, apa
beda. Beda. Oh. Satu. Satu dua. Udah nggak? Oh iya. Monggo, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya mau bertanya, Monggo, Nyepul satu. dari hadis yang ada di latar belakang itu apa hubungannya dari hadis tersebut? Hubungan dari judulnya hadis tersebut Haji Ahmad, dan yang kajian pustakanya itu jurnalnya itu apa perbedaannya antara jurnal penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang Mas lakukan sekarang? Jadi Saya batasi hanya 2 pertanyaan. Saya nggak nanya, saya ngasih saran. Nanti ini kasih pertanyaan dan saran di akhir. Iya gede. Baik. Di sini pemateri akan menjawab pertanyaan dari Eva, yaitu apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian lainnya atau terdahulu? Benar? Baik, kami persilakan. Moderator. Presentator. relator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Eva, yaitu mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Itu perbedaannya itu hanya terletak pada metode penelitiannya, yang mana penelitian terdahulu itu menggunakan metode penelitian sedangkan kelas, sedangkan yang sekarang itu menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat naratif riset. Ya. Baik, bagaimana Saudara Eva? Apa bisa diterima? Saya rasa cukup diterima ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Eva terkait hadis, hubungan hadis tentang judul ini dengan judul ini. Itu kaitannya hanya dalam sebuah pendidikannya saja. Untuk terkait dengan modelnya tidak ada hubungannya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Bagaimana? Cukup. Saya Kalau rasa jurnalnya untuk jurnal perbedaan. Perbedaan. Iya, di depannya itu. Itu ada ABC, ABCD. Di kajian halaman 8. Halaman 8. Ayo. Itu. Perbedaannya. Ya, perbedaannya itu hanya terletak dalam metode penelitiannya saja. Apa? Semuanya sama gitu. Soalnya kan menggunakan model pembelajaran kooperatif bukan selesai. Perbedaannya Hanya dalam metode penelitian. kualitatif gitu. Yang sini kualitatif, yang terdahulu KTK. Dari cantumkan boleh deh jurnal. baik, nanti itu mungkin masuk di kritik dan saran. Oke. Baik, saya rasa untuk sesi tanya jawab sudah dicukupkan. Untuk selanjutnya berhubung dosen pembimbing tidak hadir, maka untuk kritik dan saran saya serahkan kepada audiens. Mungkin ada yang mengkritik atau memberi saran atau mengevaluasi. Dan berhubung di luar hujan, kita berjamaah di sini. Untuk Saudara Ismawati. Terima kasih Bapak Moderator. Siap. Saran yang pertama itu pada konteks penelitian ya Mas. Ya. Pada konteks penelitian ini saran saya ada data real dari lapangan itu sendiri. Ini kan kualitatif. Jadi ada data real melalui wawancara, baik itu wawancara atau observasinya. Begitu ya. Observasi awalnya Mas Robin penelitian di lokasi tersebut. Paham Mas? Kemudian Untuk Mas Lian dimohon untuk tenang. ada di tabel penelitian
Sudah hafal karya tulis ilmiah? Siap. Iya, ada juga di mana ya? Daftar pustaka langsung. Di daftar pustaka itu penulisan untuk buku itu di dalam karya ilmiah terbaru tidak ada halaman. Jadi halaman itu dicantumkan pada jurnal saja atau artikel. Itu dicantumkan halaman mulai dari halaman awal sampai akhir. Kalau di daftar pustaka itu halamannya ditulis dari jurnal awal sampai akhir. Jadi jurnalnya semisal dari jurnal 100, kan jurnal gak harus dari halaman 1. Jadi jurnal itu kan ada yang dari 200 sampai 400, itu ditulis dari 200 sampai 400. Kalau di daftar pustaka. Kalau di footnote ambil yang diambil yang ditelik saja. Seperti itu. Mungkin untuk Mbak Eva nanti dipertanyakan di luar forum ini. Ya. Mungkin hanya itu Karena saran. waktu terbatas. Saran dari saya, terima kasih. Mungkin ada yang mau kritik dan saran, monggo Mas Ipul. Untuk saran dari saya, kalau bisa hadis itu dikasih penjelasan antara hubungan dengan judul tersebut. Jadi membaca itu bisa mengerti apa isi dari hadis tersebut dan hubungannya itu apa. Saran lagi. Untuk yang selanjutnya itu pada kajian pustaka, kalau bisa itu dikasih perbedaan dan persamaannya. Jangan terfokus pada tabel pada penelitian terdahulu. Jadi jurnalnya itu harus ada juga. Ya, terima kasih. Penting kan gak ada dosen, masa ditolak? Gimana Mas Saran, Rabin? saran. Diterima Mas Rabin kan Monggo. saran. Ini Sebentar. dari pengalaman. Saran yo. Setelah tabel itu biasanya ada novelty. Novelty itu artinya temuan baru dari penelitian Oh, iya. terdahulu tersebut. Artinya kesamaan atau perbedaan itu apa yang membedakan dan hasil temuan barunya itu apa. Ya. Minimal 1 paragraf. Siap. Cukup. Ada lagi Kesimpulan. saran dari Mas Saifuddin. Untuk hadisnya sebaiknya ditulis anaknya juga biar Oke, tahu Siap. Ini biar tahu ini sesuai dengan Lagi. Di. Hadis itu baik hadis ataupun ayat Al-Quran itu harus ada referensinya. Ya, wajib. Itu kalau nggak ada referensinya itu masnya bisa dikira ngarang sendiri ya. Asto. Begitu ya Mas. Cukup. Mungkin ada lagi cukup dari cara Bapak Jamil. Kan hujan. Makanlah. Ayo. Cukup ya. Saya cukupkan ya. Oke. Ayo. Kecukupan ya. Oke. Untuk sesi terakhir, sesi penutup, alhamdulillah kita sudah melewati rangkaian-rangkaian seminar proposal pada sore hari ini. Malam hari ini kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sempro saudara kita Muhammad Mukarrabin. Marilah kita tutup seminar proposal di malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi sabil haq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.